Haleluya. Nah, Bapak Ibu semuanya, salam sehat, sukacita selalu dalam Tuhan, dan salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Saudaraku, kita mendapatkan kabar di media sosial, dan ini banyak sekali diberitakan baik di TikTok, di YouTube, di Facebook, di mana saudara kita Bro Deddy Saputra, pendeta asal Aceh, ya, yang beberapa bulan yang lalu beliau ditangkoi di daerah Kalimantan Barat, lalu dibawa ke Aceh sampai Mekah, Tanah Rencong, Tanah Aulia. Dan beberapa hari yang lalu di mana Bang Deddy Saputra juga dituntut 4 tahun penjara. Ya. Setelah dituntut 4 tahun penjara, berjalannya waktu, dan kemarin kita mendapatkan kabar di mana beliau divonis 2 tahun penjara, saudaraku. Dituntut 4 tahun, divonis 2 tahun penjara karena dianggap menista Muhammad di TikTok. Sementara dari pihak mu'alaf, dari pihak Muslim yang sengaja menghina Tuhan Yesus itu bebas berkeliaran. Menghina Tuhan Yesus, mentafsirkan ayat-ayat menurut udelnya, menurut pikirannya, itu bebas berkeliaran. Bahkan mereka menganggap ini dakwah. Tetapi ketika kita menyampaikan ayat mereka yang kita kutip, dianggap penistaan. Terima kasih Kak, semuanya terima kasih. Ayat yang kita baca, lalu kita tanyakan kepada mereka, ini dianggap penistaan. Sementara mereka menghina, mengolok, jelas sekali mereka menista, itu dianggap dakwah, saudaraku. Memang hukum penistaan agama ini sepertinya, ya, seperti yang ini tanda kutip, ya. Sepertinya hukum penistaan agama ini sengaja dibentuk untuk membungkam orang Kristen ketika orang Kristen membicarakan agama mereka. Hukum penistaan agama ini sengaja dibentuk, sengaja dibuat untuk membungkam ketika ada orang membicarakan agama Islam, sehingga tidak ada orang yang mengkritik agama Islam. Tetapi mereka dengan terang-terangan sambil berdakwah, sambil teriak nama Tuhan, mengolok Alkitab, menghina Alkitab, dianggap dakwah. Itu yang sedang terjadi. Mau tidak mau, terima tidak terima, ya kita dengan lapang dada Bapak Ibu harus menerima. Ya, harus menerima karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang menghina Alkitab kita bawa karena hukum tidak akan diproses. Orang yang menghina Tuhan Yesus kita bawa karena hukum tidak akan diproses. Tetapi ketika kita membahas nabi mereka, membahas kitab mereka, langsung diproses. Memang saudaraku, ya, kuasa kegelapan itu tidak akan senang ketika kita membongkar rumahnya, membongkar tempat tinggalnya, mengobok-ngobok tempat tinggalnya, mengobok-ngobok kenyamanannya. Itu kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam. Kuasa kegelapan mencari cara bagaimana bisa menghambat supaya rumahnya itu tidak diobok-obok oleh orang, supaya kenyamanannya itu tidak diganggu oleh orang. Bagaimana cara mereka menghambat? Dengan hukum penistaan agama. Dengan hukum penistaan agama. Inilah salah satu cara mereka menghambat, saudaraku. Lihat saudara, ya, tiap hari, tiap malam, pagi, siang, sore, malam, mereka mengolok-olok Alkitab. Seorang pria bermasker terutama sekali, dengan begitu pedenya, tiap hari dia pertontonkan ayat demi ayat. Tiap hari mempertontonkan live-nya sambil mengolok-olok Alkitab. Tiap hari. Pagi dia buka live, olok-olok Alkitab. Siang dia buka live, olok-olok Alkitab. Sore dia buka live, olok-olok Alkitab. Malam dia buka live, olok-olok Alkitab, Bapak Ibu. Pria bermasker. Ya, pria bermasker. Besoknya lagi, pagi, buka live, olok-olok Alkitab. Siang, buka live, olok-olok Alkitab. Sore hari, buka live, olok-olok Alkitab. Malam, buka live, olok-olok Alkitab. Itu terus, saudaraku. Tapi tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Ya, tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Kenapa? Karena dianggap dakwah. Tapi jangan coba-coba kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Kalau kita melakukan hal yang sama seperti mereka lakukan, langsung dibawa ke hukum. Mereka ini persis seperti anak kecil, teman-teman. Persis seperti anak kecil. Anak kecil itu, ya, ketika dia bermain,
dan dia berantem sama temannya, sekalipun dia yang salah, dia pulang ke rumah, dia ceritakan sama orang tuanya. Orang tua yang tidak baik, orang tua yang jahat, tidak akan menanyakan apa penyebab kamu nangis. Orang tua yang jahat langsung ambil parang, bawa tetangga kiri kanan depan belakang, mendatangi anak yang membuat si anak tersebut menangis. Langsung dihajar sama orang tua itu, Bapak Ibu. Itu orang tua yang jahat. Tetapi bila orang tua yang baik, bapak yang baik, ketika anaknya pulang melaporkan apa yang dia alami, bapak yang baik akan mencari tahu dulu. Bapak yang baik akan menyelidiki dulu. Apa yang membuatmu seperti itu? Kenapa kamu menangis? Itu kalau bapak yang baik. Begitu dia dengar alasannya, kalau anaknya jahat, langsung anaknya yang dihajar, anaknya yang diadili, anaknya yang dididik, saudaraku. Itu kalau bapak yang baik. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu. Bapak yang jahat itu tidak terima ketika anaknya diolok, ketika anaknya diingatkan, ya, ketika anaknya diberi peringatan, ketika anaknya diarahkan, ketika anaknya dididik. Bapak yang jahat tidak akan terima, saudaraku. Ya, tidak akan terima. Tapi, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya, Roma 12 ayat yang ke-9. Apa kata Roma 12 ayat ke-9? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan mengajarkan kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita bersehati. Ya, kita bersehati, kita kompak, Bapak Ibu, kita berdoa. Kita bawa Indonesia kepada Tuhan. Kita bawa Indonesia kepada Tuhan, kita doakan supaya di Indonesia ini terjadi hujan pertobatan besar-besaran. Ini yang harus kita lakukan. Ya, kita berdoa. Karena doa orang Kristen itu sangat besar kuasanya. Doa orang benar, kata Alkitab, sangat besar kuasanya. Ketika orang Kristen itu bersepakat, orang benar bersepakat, doanya itu dahsyat, doanya itu punya kuasa, Bapak Ibu. Sehingga terjadi kegerakan rohani di bangsa dan negara ini yang sangat hebat, luar biasa, saudaraku. Kita akan mendengar di mana-mana ada orang yang bertobat. Kita akan mendengar di pelosok daerah ada orang yang menerima Yesus Kristus. Itu terjadi ketika kita hamba Tuhan bersehati, bersepakat, memanjatkan doa kepada Tuhan. Itu pasti terjadi transformasi besar-besaran di bangsa dan negara ini. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat bapak-bapak yang bermasker atau pria yang bermasker. Sudah begitu hebatnya dia menghina Alkitab. Tidak ada orang yang mu'alaf. Ya. Tiap malam menghina Alkitab, tiap hari menghina Alkitab. Yang mu'alaf tidak ada. Oh, ada kok Bang Pendi yang mu'alaf. Siapa? Si A mu'alaf katanya, si B ada yang mu'alaf dipertontonkan oleh pria bermasker. Itu yang mu'alaf. Mu'alaf itu, Bapak Ibu, orang yang kepahitan dengan gereja. Ya. Mu'alaf tersebut adalah orang-orang yang punya sakit hati, yang punya kepahitan dengan gereja. Kepahitan dengan pendeta, mu'alaf. Kepahitan dengan gereja, mu'alaf. Kepahitan dengan gembala, mu'alaf. Karena perempuan, mu'alaf. Karena laki-laki, mu'alaf. Dikasih Indomie, mu'alaf. Dikasih sedekah, mu'alaf. Dibawa sarung, dikasih baju, ya, dikasih sembako, mu'alaf, Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang begituan yang bisa dimu'alafkan. Tapi orang lain tidak akan bisa dimu'alafkan. Karena kebenaran tetaplah kebenaran. Seharusnya, Bapak Ibu, sudah sedemikian rupa mereka menghina kekristenan, sudah sedemikian dahsyatnya mereka mengolok-olok Alkitab, mentafsirkan ayat-ayat Alkitab. Seharusnya banyak orang yang mu'alaf, tetapi hanya secuil saja orang yang mu'alaf, yaitu orang-orang yang sakit hati terhadap kekristenan, orang-orang yang punya kepahitan terhadap gereja, orang-orang yang punya kepahitan terhadap pendeta, orang-orang yang kepahitan terhadap gembala, dan orang-orang yang punya kepahitan terhadap gereja. Hanya orang itulah yang mu'alaf. Saking tidak ada yang mu'alaf, Bapak Ibu, mereka akan membuat mu'alaf settingan. Haleluya. Ini sebenarnya yang terjadi ketika tidak ada orang yang mu'alaf.
sampai dibuat mu'alaf settingan. Sampai dibuat mu'alaf settingan, Bapak Ibu. Kita lihat pria bermasker, ya. Pria bermasker tiap hari dia mengolok-ngolok Alkitab. Seharusnya banyak sekali orang yang mu'alaf, Bapak Ibu. Banyak orang yang mu'alaf. Tiap malam harusnya kita mendengar orang yang mu'alaf. Mereka sudah diberikan kebebasan berdakwah. Mereka sudah diberikan kebebasan dalam menghina agama lain. Mereka sudah diberikan kebebasan dalam mentafsirkan kitab orang lain. Harusnya mereka banyak mendapatkan orang yang mu'alaf. Mereka mendapatkan kebebasan dalam berdakwah, dalam menghina agama lain, dalam menghina kitab lain, dalam menghina iman lain, dalam menghina Tuhan lain yang tidak diimaninya. Harusnya mereka, Bapak Ibu, mendapat banyak mu'alaf. Tetapi yang didapatkan itu adalah mu'alaf settingan. Itu saking tidak adanya orang yang mau meninggalkan Yesus sampai dibuat mu'alaf settingan. Tidak ada, Bapak Ibu, ya. Tidak ada orang yang mau mu'alaf. Ini ada yang bertanya, ini si Furkan, ini orang Aceh, Bapak Ibu. Oh, ini orang yang sangat sakit hati ketika melihat live saya. Di satu sisi dia sakit hati, di sisi yang lain dia rindu. Dia lapar dan haus kebenaran firman Tuhan. Dia lapar bagaimana saya menjadi orang Kristen. Dia haus akan kesaksian saya. Ini si Furkan, orang Aceh, Bapak Ibu. Apa kata si Furkan? Kapan Yesus jadi Tuhan, Pendi? Yesus tidak jadi Tuhan, dia memang Tuhan. Tuhan itu tidak dijadikan oleh makhluk. Ya, Tuhan itu tidak meminta pengakuan makhluk. Memang Tuhan itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan dari sononya. Dari sononya dia Tuhan. Kamu mau menghina dia, dia tetap Tuhan. Kamu terima dia, dia tetap Tuhan. Kamu olok-olok dia, dia tetap Tuhan. Satu kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh dunia. Bagaimana cara dunia membungkam kekristenan, membungkam Tuhan Yesus, membungkam Alkitab, membungkam orang-orang Kristen. Yesus Kristus tetap Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Satu-satunya kebenaran itu Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus Kristus. Satu-satunya keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mau bagaimanapun kalian hina, mau bagaimanapun kalian olok-olok, mau bagaimanapun kalian hambat, Yesus Kristus tetap Tuhan dan juru selamat bagi umat manusia. Tetap dia Tuhan. Berbeda dengan agama lain. Agama lain Tuhan berkata, Aku ini Effendi, sembahlah aku. Enggak seperti itu. Ya, aku ini Effendi, ayo sembahlah aku. Aku ini Effendi, Tuhanmu, sembahlah aku. Kalau kamu mau sembah aku berikan seluruh isi dunia ini. Tuhan enggak seperti itu. Kalau kamu mau beribadah kepadaku, aku memberikan perempuan. Aku memberikan gadis-gadis belia misalnya. Aku berikan perempuan-perempuan cantik, ibu-ibu yang cantik. Aku berikan bapak-bapak yang ganteng kepadamu kalau kamu mau beribadah kepadaku. Tuhan enggak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Ini dia, Furkan harus tahu ini. Ya, Yesus kalimatullah, artinya dia firman Allah. Benar sekali ini apa yang disampaikan, apa yang ditulis oleh Bapak Mofa Asenan. Bapak Mofa Asenan berkata, Yesus kalimatullah, Yesus ruhullah wa kalimatullah. Yesus adalah rohnya Allah dan kalamnya Allah. Artinya, man huwa Yesua, Yesus Kristus itulah Tuhan dalam wujud manusia. Yohanes 1 ayat 14, ya. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Untuk menjadikan teladan kepada kita manusia, ya Tuhan itu harus jadi manusia. Tuhan harus mengambil rupa manusia. Bagaimana kalau Tuhan nggak mengambil rupa manusia? Dia akan mengambil rupa lain mungkin. Ya itu haknya Tuhan. Tuhan mau jadi apa? Tuhan mau pakai apa untuk menyatakan dirinya? Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Kita tidak bisa atur Tuhan. Ya, orang dunia, ya manusia tidak akan bisa mengatur Tuhan. Makhluk tidak akan bisa mengatur Tuhan. Oh, Tuhan tidak mungkin jadi ini. Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Tuhan tidak akan berbentuk. Tuhan itu tidak sama dengan dunia. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Tuhan tidak sama dengan manusia. Tuhan tidak sama dengan ini. Tuhan tidak sama dengan ini. Lalu kita bertanya, kalau begitu yang mana Tuhanmu? Tidak tahu juga dia, Bapak Ibu.
Dia mengatakan Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Dia mengatakan Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Dia mengatakan Tuhan itu tidak sama dengan A, tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Lalu kita bertanya, oke, memang seperti kamu bilang Tuhan tidak sama dengan makhluk, Tuhan tidak sama dengan manusia, Tuhan tidak sama dengan A, Tuhan tidak sama dengan B, Tuhan tidak sama dengan C. Yang menjadi pertanyaannya, lalu yang mana Tuhan itu? Tuhan yang tidak nampak itu yang bagaimana? Tuhan yang tidak kelihatan itu yang bagaimana? Tuhan yang tidak berbentuk itu yang bagaimana? Tuhan yang tidak serupa dengan manusia itu bagaimana? Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk itu yang bagaimana? Ayo jawab. Teman-teman, suruh jawab mereka. Mereka sering berkata, Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Tuhan itu tidak sama dengan ciptaan. Tuhan itu tidak sama dengan A, tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tidak sama dengan D. Kalau memang begitu, tunjukkan kepada kami orang Kristen, bagaimana Tuhan itu? Ya, bagaimana Tuhan yang tidak sama dengan makhluk, bagaimana Tuhan yang tidak sama dengan manusia, bagaimana Tuhan yang tidak sama dengan apapun. Tunjukkan. Ayo tunjukkan. Bisakah Anda menunjukkan Tuhan yang tidak sama dengan makhluk? Tuhan yang tidak sama dengan manusia? Bisa tunjukkan? Watercat mau naik, silakan naik. Kita diskusi dua arah. Aduh keleng merepet, kenapa lah kau ini keleng? Silakan. Nih kau Menjawab baca nih, kau baca pertanyaan ini ya. Nih kau baca ini Yesaya 469 nih. Bisa baca kok kau nih? Kalau kamu tidak bisa menjawab bagaimana Tuhan yang tidak serupa dengan manusia, bukan ini tempatmu, ya. Tempatmu ini bukan tempat untuk menghujat. Room ini, komal ini bukan tempat untuk menghujat. Komal ini tempat untuk kamu menjawab. Ketika kamu mengatakan Tuhan tidak sama dengan makhluk, Tuhan tidak sama dengan manusia, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Ayo tunjukkan kepada kami mana Tuhan yang tidak sama dengan makhluk, yang mana Tuhan yang tidak sama dengan manusia, yang mana Tuhan yang tidak sama dengan ciptaannya, yang mana? Ini saja. Setiap kita bertanya, larinya ke Alkitab. Apa hubungannya lari ke Alkitab? Ya, larinya ke Alkitab. Di satu sisi Alkitab sudah diubah-ubah, Alkitab sudah palsu. Jangan lagi baca Alkitab. Ini kitab orang Yahudi. Di sisi yang lain, apapun pertanyaan kita, jawabannya lari ke Alkitab. Tidak pede mereka baca kitabnya. Harusnya Bapak Ibu ketika ditanya, buka ya. Dia buka kitabnya, surat ini, ayat ini, surat sekian, ayat sekian. Harusnya begitu. Ini enggak. Apapun pertanyaan orang Kristen dari zaman ke zaman, dari zaman bahlul sampai tahun 2026 ini, jawabannya lari ke Alkitab. Jawabannya lari ke Alkitab. Jawabannya buka ayat Alkitab. Itu bukan jawaban. Ya, yang disalahkan Paulus. Benar, yang disalahkan Paulus. Apapun itu yang disalahkan Paulus. Kenapa Bang Batal Mu'alaf yang disalahkan Paulus? Karena Bang Batal Mu'alaf, Paulus tidak jadi mu'alaf. Paulus jadi murtad. Seandainya Paulus mu'alaf, lain ceritanya. Seandainya Paulus waktu itu tidak murtad, dia pilih mu'alaf, dia pilih mengikut Muhammad, dia tidak memilih mengikut Yesus, lain ceritanya. Lain ceritanya. Pasti mereka akan mengatakan Paulus Islam, Paulus mentauhidkan Tuhan, Paulus sujud, Paulus ruku. Pasti itu yang diberitakan. Tetapi karena Paulus percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga membuat mereka benci sekali sama Rasul Paulus. Oke, Watercat, kita terima lagi Watercat. Tadi kau minta pernyataan Tuhan kan? Kau bantah ini datanya. Ya silakan. Ya. Silakan bro. Jawab pakai kitabmu bro. Kalau kau jawab pakai Al-Quran, kalau kamu jawab pakai Alkitab ya, kalau kamu jawab pakai Alkitab, Tuhan tidak ada sama. Berarti kamu itu tidak pede dengan kitabmu. Kalau kamu tidak menjawab pakai kitabmu, berarti kamu tidak pede dengan kitabmu. Mulai dari zaman bahlul sampai tahun 2026 ini, jawabannya ke Alkitab. Ya, takut. Tidak masalah kamu bilang takut. Semua kita ini punya kitab. Coba dong. Harus pede dengan kitab kalian. Masa pakai kitab orang lain? Katanya jangan lagi baca Alkitab. Alkitab itu milik orang Yahudi. Katanya Alkitab sudah dipalsukan. Katanya Alkitab sudah diubah-ubah. Setiap pertanyaan larinya ke Alkitab. Apapun yang kita tanyakan, larinya ke Alkitab.
menghujat pakai Alkitab, menghina pakai Alkitab. Ini tidak ada tempat bagi kamu untuk menghina. Ini bukan tempat untuk menghina. Kalau kamu mau diskusi, ayo diskusi. Tunjukkan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk itu, tunjukkan. Tuhan yang tidak sama dengan makhluk, tunjukkan. Tuhan yang tidak sama dengan manusia, tunjukkan. Yang mana Tuhan yang tidak sama dengan manusia? Yang mana Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Yang mana Tuhan yang tidak berbentuk? Tunjukkan kepada kami. Kami semua ingin beribadah kepada Dia. Kami ingin sujud kepada Dia. Boleh saya naik? Boleh, silakan. Oke, silakan naik. Jadi abang minta data di Al-Quran. Ya, Tuhan yang tidak sama dengan makhluk. Oke, ini yang bukan bang. Iya, silakan. Bacain ya. Empat. Salah. Yang berdua salah. Bukan itu. Silakan dibuka. Ini mau bohong. Enggak satu. Empatnya satu. Soalnya satu. Buka Al-Ikhlas bang. Iya, silakan. Nah, bacain ya. Iya, silakan. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Iya. Allah tempat mencipta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Heeh. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Heeh. Pertanyaan saya, Nah, itu bang. yang mana Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan itu yang mana? Coba kamu Nah, iya. tunjukkan Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu yang mana? Silakan. Nah, dia kan tidak diperanakan bang. Iya, yang Saya mana? tanya, bang. Yang mana dia Dengar itu? tuh, bang. Ya dengar. Oh, silakan. Dengar bang. Saya tanya bang. Yesus ini sang pencipta atau ciptaan bang? Enggak, kamu jawab dulu. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan itu yang mana? Coba. Nah, dia kan bukan manusia. Iya, yang mana dia? Yang mana? Dia bukan manusia. Lalu yang mana dia? Dia zat. Ya, zat mana dia? Zat apa dia itu? Ya zat yang dia nggak kelihatan. Iya, yang mana zat yang kelihatan itu? Bagaimana kita tahu ada zat yang tidak kelihatan? Bang, saya tanya. Tuhan abang kelihatan apa enggak? Enggak, jawab dulu. Yang mana Allah yang tidak kelihatan? Jawab dulu, bro. Ya, gini bang, kita harus mirroring bang. Bukan mirroring, kamu jawab dulu. Baru Aduh. nanti kamu mirroring. Silakan kamu jawab dulu. Zatnya yang mana zatmu? Zat Allahmu. Allahmu itu zat. Yang mana zatnya? Dia kan udah bilang dia tidak setara dengan rupa manusia. Iya, yang mana? Ini kan Allah kamu itu tidak setara dengan manusia. Tidak sama dengan makhluk. Yang mana Tuhanmu itu yang tidak sama dengan makhluk? Yang mana? Saya misalnya, saya ingin beribadah kepada Tuhan kamu. Bagaimana cara saya beribadah kepada Tuhan kamu yang tidak sama dengan makhluk? Cara saya mengenal Tuhan kamu yang tidak sama dengan makhluk itu bagaimana? Nah, kalau abang mau mengenal Tuhan, abang harus mengenal ciptaannya bang. Enggak, saya ingin bertanya kepada kamu, Allah laisa kamitsli syai'un. Lalu kamu buka surat Al-Ikhlas. Lalu kamu bilang, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, lam yalid walam yulad ini yang bagaimana? Bang, dia. Iya, yang mana dia ini? Yang mana dia ini? Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul, yang mana dia yang tidak beranak dan tidak peranakan yang mana? Yang mana? Saya tanya bang, Bang Yesus ini bang diperanakan apa enggak bang? Udah turun. Kalau kamu nggak bisa jawab turun. Yang mana? Tuhanmu yang tidak beranak dan tidak diperanakan itu yang mana? Ini yang harus dijawab. Ya, ini Tuhanmu tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang mana? Ini yang ingin saya dengar jawabannya. Ini Bapak Ibu, ini yang ingin kita dengar. Betul, yang naik pintar dikit lah. Ini saudaraku. Coba, tadi dia bilang zat. Ya, Allah dia, Tuhan dia itu zat. Ketika kita tanyakan, yang mana zatnya itu? Oh, tidak kelihatan. Kalau zat itu tidak kelihatan, dari mana kita tahu itu zat? Hah? Bagaimana cara kita mengetahui Tuhan itu ada? Ini larinya ke Alkitab. Ini kita naikkan lagi. Ini diskusi mau satu arah atau mau dua arah nih bang? Enggak, saya ingin bertanya tentang Tuhan kamu.
Karena selama ini kamu selalu menanyakan tentang Tuhan kami. Hari ini saya ingin tahu tentang Tuhanmu yang mana. Nah, Tuhan kami tidak diperanakan. Iya, yang mana Tuhan kamu itu yang tidak diperanakan itu yang mana? Sedangkan Tuhan Anda, saya tanya, Tuhan Anda itu sang pencipta ciptaan. Enggak, Tuhan kamu yang tidak beranak dan tidak diperanakan itu yang mana? Yang mana, bro? Macet. Yang mana, bro? Saya Kok macet? tanya, Tuhan itu sang pencipta ciptaan. Sudah turun. Kalau kamu bertanya Alkitab, itu pertanyaannya sudah basi, bro. Ya, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari zaman bahlul ke zaman bahlul, itu terus pertanyaannya. Kami sudah bosan. Ya, penonton pendi Israel hari ini ingin belajar Islam. Penonton pendi Israel hari ini ingin belajar tentang Tuhannya orang Islam, tentang Allahnya umat Islam. Kenali kepada kami Allahnya umat Islam. Bagaimana Allah umat Islam itu? Yang mana Allah umat Islam itu? Ketika kamu mengatakan Allah kami itu zat, yang mana zatnya itu? Ya, ketika kamu bilang Allah kami itu tidak beranak dan tidak diperanakan, yang bagaimana dia itu? Ketika kamu bilang Allah kami itu tidak sama dengan makhluk, yang mana dia itu? Ketika kamu bilang Allah kami tidak serupa dengan apapun, yang mana yang tidak serupa itu? Ini saja. Jangan marah-marah. Ya, jangan marah-marah. Kami ingin belajar. Orang Kristen hari ini di Rumpen di Israel ingin belajar. Ingin belajar. Nah, kembali lagi saudaraku. Kita lihat bagaimana kabar saudara kita Bang Deddy Saputra. Ya, Bang Deddy Saputra dituntut 4 tahun penjara, divonis 2 tahun penjara. Vonis 2 tahun penjara, Bapak. Nah, ini nih, lapor Pendi Iboh Cafe Polda ke Iboh Cafe ke Polda Aceh. Nah, ini Bapak Ibu, apa? Ya, ketika tidak mampu menjawab argumen, tidak mampu melawan argumen dengan argumen, apa kata dia? Apa? Ini orang Aceh, Muslim Aceh. Lapor Pendi katanya. Lapor ke Polda. Inilah yang sering mereka pertontonkan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, hukum penistaan agama ini sepertinya sengaja dibentuk, sengaja dibuat untuk membungkam agama lain membicarakan agama mereka. Hukum penistaan agama ini sengaja dibentuk, sengaja dibuat sepertinya untuk membatasi, untuk menghalangi orang mengkritik agama mereka. Ini Bapak Ibu, ini ada yang bilang ajaran sesat kahboy. Artinya Bapak Ibu, ajaran sesat kamu babi katanya. Kalau kita membalas Bapak Ibu, lapor mereka ini. Mereka lapor. Mereka sakit hati, mereka lapor. Lalu ditangkoi. Inilah kemauan mereka Bapak Ibu. Jadi penistaan agama itu untuk membungkam agama lain, mengkritik agama mereka. Sementara mereka itu bebas mengkritik agama kita. Mereka ini bebas mengkritik Alkitab. Mereka ini bebas mengkritik Tuhan yang tidak mereka imani. Kalau kita mengkritik Nabi mereka, mengkritik iman mereka, mengkritik agama mereka, mengkritik Tuhan mereka, masuk penjara. Ya. Masuk penjara Bapak Ibu. Benar, masuk penjara. Ini dia saudaraku. Inilah kebiasaan mereka. Nah, ini ada yang bilang apa? Kulaporkah kalian? Lapor. Kalau lapor itu jangan kasih tahu. Lapor saja. Ya, ini Bapak Ibu, kulaporkah kalian? Ini orang Aceh ini. Dia marah sekali sama saya. Orang Aceh Bapak Ibu marah sekali sama saya. Ya, maunya orang Aceh itu harus beragama Islam. Saya yang sudah punya akal pikiran, saya paham mana yang benar, saya paham di mana ada keselamatan, saya paham di mana ada pengampunan, saya paham di mana ada kasih. Saya selaku petobat baru yang berasal dari Aceh, Serabi Mekah, Tanah Rencong, Tanah Olia, saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus, sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Saya ulangi, saya putra Aceh asli, orang Biren Matang Gelumpang 2. Saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Karena Tuhan Yesus, ajaran Alkitab, tidak menyuruh kami untuk menghina agama lain. Tidak menyuruh kami untuk mengolok-ngolok kitab lain. Tidak menyuruh kami untuk menggeruduk
ibadah lain. Tidak menyuruh kami untuk membubarkan ibadah lain. Bangga sekali saya menjadi pengikut Kristus. Yesus menyuruh kami untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan kabar sukacita. Beda dengan agama lain, Bapak Ibu, sangat berbeda. Kita lihat saudara kita Deddy Saputra, ya. Deddy Saputra ketika dia menanggapi apa yang ditanyakan oleh orang Aceh, lalu Deddy Saputra ditangkap, Bapak Ibu. Dituntut 4 tahun penjara, divonis 2 tahun penjara. Ya. Dituntut 4 tahun penjara, divonis 2 tahun penjara. Sementara pria bermasker, seorang bapak bermasker, Bapak Ibu, tiap hari menghina Alkitab, bebas, Bapak Ibu. Tiap hari mengolok-olok Alkitab, bapak-bapak bermasker di TikTok, bebas, Bapak Ibu. Tiap hari mentafsirkan Alkitab, bebas, Bapak Ibu. Hujatan mereka itu dijadikan data, Bapak Ibu. Hujatan dibilang data, sementara data yang kita pakai itu dianggap penistaan. Ya. Hujatan mereka terhadap Alkitab itu dianggap data. Data yang kita bukakan, data yang kita bacakan, data yang kita sampaikan dianggap penistaan. Inilah dia, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu kita harus semangat untuk bersaksi. Memang kalau kita lihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu, rasul-rasul yang ada dalam Alkitab itu hampir semuanya mengalami penganiayaan karena memberitakan kabar baik, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan siapa Yesus Kristus. Ini. Apa kata teh apa, Bapak Ibu? Ajaran sesat kahnian kafi Yahudi. Artinya, Bapak Ibu, apa yang saya anut ini dibilang ajaran sesat. Tapi jangan coba-coba kita mengatakan ajaran dia itu sesat. Kalau kita mengatakan hal yang sama seperti dia tulis, lapor polisi. Kalau kita mengatakan hal yang sama seperti yang dia tulis, Bapak Ibu, lapor kepada Kapolda. Kalau kita mengatakan hal yang sama seperti yang dia tulis, Bapak Ibu, dianggap penistaan agama, Bapak Ibu. Inilah. Jadi ketika mereka mengatakan kita ini sesat, biarlah kita dalam kesesatan. Kenapa mereka harus menghina? Ya, kalau memang mereka ini menganggap agamanya paling benar, imannya paling benar, kitabnya paling benar, Tuhannya paling benar, ketika kita koreksi, ya, ketika kita kritik, kenapa mereka marah? Bapak Ibu perhatikan, ketika mereka menganggap kitabnya itu kitab paling benar, agamanya paling benar, imannya paling benar, Tuhannya itu paling benar, kenapa marah ketika dikritik oleh orang lain? Ya, kenapa harus bawa ke ranah hukum? Kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu bisa membela dirinya sendiri. Tidak perlu lapor-lapor polisi. Ayo fair. Data dilawan dengan data. Argumen dilawan dengan argumen. Ayat dilawan dengan ayat. Dalil dilawan dengan dalil. Sejarah dilawan dengan sejarah. Bukan dibungkam dengan penistaan agama. Bukan dilaporkan ke polisi. Bukan dilaporkan ke Kapolda. Kalau agamamu itu paling benar, Tuhanmu paling benar, imanmu paling benar, ketika dikritik orang, ya tinggal tunjukkan seperti kami. Ini iman kami ini. Iman yang paling benar, agama yang paling benar, ajaran yang paling benar. Ketika kalian hina, tidak akan kami laporkan ke pihak berwajib. Ya, tidak ada lapor-lapor. Karena kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu bisa membela dirinya sendiri. Dan bilang murid Paulus ini, amin, puji Tuhan. Saya Murtadin Aceh, berasal dari Aceh, Birun, Matang Lumpang 2. Bangga menjadi murid Paulus. Karena Paulus adalah seorang rasul yang sangat hebat. Seorang rasul yang sangat pintar. Dia ahli Yahudi. Dia ahli Taurat. Itu Rasul Paulus. Dia itu punya kemampuan di atas rata-rata. Kepintaran dia di atas rata-rata. Kecerdasan dia itu di atas rata-rata. Itu Rasul Paulus. Dia memberitakan Injil sampai ke Asia. Itu Rasul Paulus. Banyak orang diberkati ketika membaca tulisan Rasul Paulus. Banyak orang dikuatkan imannya ketika membaca tulisan Rasul Paulus. Banyak orang yang berubah hidupnya ketika membaca tulisan Rasul Paulus.
Di samping itu, kami bangga menjadi pengikut Rasul Paulus dikarenakan Rasul Paulus tidak pernah menikah dengan anak kecil. Kami bangga menjadi murid Rasul Paulus karena Rasul Paulus tidak pernah menikah dengan janda kaya, janda miskin, janda mati suaminya di tanah perang. Tidak. Dan Rasul Paulus bukan rasul yang buta huruf. Itu Rasul Paulus. Jadi luar biasa kami orang Kristen. Rasulnya itu hebat-hebat. Rasulnya orang Kristen itu rasul yang militan. Tertulis dalam Alkitab. Mau bagaimanapun dibungkam, mau bagaimanapun dihina, mau bagaimanapun diintimidasi, mau bagaimanapun dibun-bun, Injil sampai ke Aceh, sampai ke Indonesia, itu Injil. Ya. Bapak Ibu bagaimana? Perhatikan, ya. Alkitab dibungkam dari tahun ke tahun, Bapak Ibu. Saya dulu diajarkan, Bapak Ibu, ya. Orang Kristen itu suka mengolok-ngolok kitab kita, katanya. Orang Kristen itu suka membahas agama kita, katanya. Ternyata itu kebalik semua, Bapak Ibu. Yang melakukan itu adalah oknum-oknum yang ada di dalam agama tersebut. Lihat sekarang. Bapak bermasker, ya. Bapak bermasker itu ada bapak-bapak bermasker. Tiap hari dia pakai masker, Bapak Ibu. Sampai pernah ketika dia minum teh, ya, lupa dia buka masker. Pernah ketika dia makan bakso dia lupa pakai masker, Bapak Ibu. Malunya minta ampun dia itu, malu. Ya, malunya minta ampun. Nah, ini dia nih. Kah, aku lapor Pak Kapolda Aceh, lapor aja. Lapor aja. Kalau tidak ada uang nanti kamu DM saya kirimkan uang untuk kamu laporkan saya, ya. Lapor aja. Kalau lapor jangan bilang uang. Lapor aja. Nah, lapor aja. Kami hanya lapor kepada Tuhan. Sekalipun banyak orang Kristen yang ditangkap, ada pendeta yang ditangkap, ada murtadin yang ditangkap, ada penginjil yang ditangkap, ada hamba Tuhan yang ditangkap, kekristenan tidak akan bisa dihambat. Alkitab tidak akan bisa dihambat. Kebenaran tidak akan bisa dihambat. Pertaubatan tidak akan bisa dihambat. Ketika seseorang memilih untuk mengikut Yesus, tidak ada satupun kuasa yang bisa menghambat orang untuk datang kepada Yesus. Ketika seseorang memilih ikut Yesus, tidak ada satupun hukum yang bisa menghambat orang untuk datang kepada Yesus. Tidak ada. Mau dibuat hukum penistaan agama, tetap tidak akan bisa menghambat orang untuk datang kepada Yesus. Tidak akan. Ya. Tidak ada satupun hukum di dunia ini yang bisa menghambat orang untuk datang kepada Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Yesus Kristus adalah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus menjadi saksi bagi kami orang-orang yang percaya. Sementara umat agama lain menjadi saksi bagi nabinya. Rekam statement saya, Bapak Ibu. Ya, rekam statement saya. Yesus Kristus menjadi saksi bagi orang-orang yang percaya. Sementara umat lain menjadi saksi bagi nabinya. Menjadi saksi bagi nabinya. Bersaksi untuk kerasulan nabinya. Bersaksi untuk nabinya. Kalau kita, Yesus yang menjadi saksi bagi kita, Bapak Ibu. Ya, Yesus Kristus menjadi saksi bagi kita. Tapi yang lain menjadi saksi bagi nabinya, menjadi saksi bagi rasulnya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ini dia saudaraku. Jadi adalah luar biasa. Kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. Ya, harus bangga menjadi pengikut Kristus.
Ini dia saudaraku. Luar biasa. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Luar biasa. Yes. Bang Roy Donald, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, hati-hati ya. Jangan pernah menyebut nama nabi mereka, jangan pernah menyebut nama rasul mereka Bapak Ibu. Nanti kena penjara. Jangan menyebut nabi mereka dengan sembarangan, nanti masuk penjara teman-teman. Jangan ya. Jangan menyebut nama nabi mereka sembarangan, nanti masuk penjara. Nah, ini ada Iqra Channel Bapak Ibu. Apa kata Iqra Channel? Jangan lupa minta donasinya teman-teman. Jangan lupa kirim donasi. Mumpung saya lagi di pelayanan di Mentawai. Nah, mumpung saya lagi pelayanan di Mentawai, lagi penginjilan di Mentawai, jangan lupa kirim donasi kata Iqra Channel. Iqra Channel ini seorang umat Islam Bapak Ibu, seorang Muslim yang sangat peduli dengan penginjilan. Dia sangat peduli dengan penginjilan, dia sangat peduli dengan pelayanan, dia mengingatkan kita semuanya jangan lupa donasi untuk penginjilan. Nah, bagaimana cara kasih donasi Bang Pendi? Ah, ini aja satu kopi, satu orang satu kopi aja. Satu orang satu kopi aja, jangan banyak-banyak kasih donasi. Nanti mereka nggak bisa tidur. Kalau banyak-banyak kasih donasi nggak bisa tidur mereka itu. Nah, cukup satu, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti mereka nggak bisa tidur. Nah, saya minum kopi, ya. Jangan banyak-banyak kasih kopi. Mumpung saya lagi penginjilan di pedalaman Mentawai, lagi penginjilan di Mentawai, dan besok berangkat ke sebuah dusun bersama dengan Bang JDP dan ada yang mendampingi. Nah, tadi ada satu. Nah, Bang Inhok langsung keluar singa, bukan singa apa namanya ya, langsung keluar paus menyelam. Haleluya. Pak Inhok, terima kasih banyak Pak pausnya. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian Pak Inhok, karena tadi diingatkan oleh saudara kita umat Islam jangan lupa minta donasi. Begitu saya bilang minta donasi untuk penginjilan, Pak Inhok hadir langsung menyumbang satu ikan paus. Terima kasih Pak Inhok, terima kasih banyak Pak. Memang Tuhan langsung jawab doa kita Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Siapa tadi yang mengingatkan kita donasi Bapak Ibu? Siapa? Coba cari beliau, siapa namanya tadi yang mengingatkan donasi? Bilang sama beliau terima kasih. Ya teman-teman, bilang sama beliau terima kasih. Nah, satu paus. Jangan banyak-banyak paus. Luar biasa. Pak Inhok, terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus memberkati selalu saya. Nah, terima kasih Bang Iqra. Nah, langsung dia Pak Iqra hadir. Luar biasa Pak Iqra Channel ini ya. Langsung hadir Pak Iqra. Semangat Bang Pen. Amin Caroline, terima kasih Caroline. Di mana letak kesucian Bible kalau tulisannya dan bahasanya saja berbeda-beda di seluruh dunia? Letak kesuciannya itu adalah pada makna yang tertulis di dalam Bible. Ya, Bible itu tulisan, lalu tulisan tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu, sehingga kami orang Kristen mampu merenungkan ayat demi ayat yang tertulis dalam Alkitab. Seandainya Bible itu ditulis dalam bahasa Prancis, tentunya kami orang Kristen sulit merenungkan Bible. Kalau seandainya Tuhan yang kami sembah, misalnya Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kami, sembahlah Tuhan negeri Prancis. Aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Prancis. Ya tentunya Bible kami berbahasa Prancis. Apa Bang? Ya. Oke. Bible kami berbahasa Prancis, doa berbahasa Prancis, ibadah berbahasa Prancis, puji-pujian berbahasa Prancis, dan kami menghadap ke sebuah arah, yaitu ke arah Prancis. Tentu kami sangat sulit membaca Bible dalam bahasa Prancis, apalagi kami bisa merenungkan Bible dalam bahasa Prancis. Sangat sulit. Tetapi
puji Tuhan, Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Ibu, sehingga kami mudah memahami, kami mudah mengerti, ya. Kami mudah melakukan apa yang kami baca, apa yang kami renungkan. Inilah kesucian Bible. Kesucian Bible adalah bisa dibaca oleh semua orang, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus, bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk mendidik. Itu adalah Bible. Bible, seluruh isi Alkitab, seluruh isi firman Tuhan itu diilhamkan oleh Roh Kudus, bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk mendidik, bermanfaat untuk membawa orang kepada kebenaran. Ini adalah Bible. Kesuciannya mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan, dan kesuciannya bisa diamalkan oleh semua umat manusia, dan kesuciannya tidak ada satupun ayat di dalam Bible bertentangan dengan hati nurani manusia. Karena Bible tidak mengajarkan orang jangan memberikan salam kepada orang yang tidak seagama denganmu. Bible tidak mengajarkan orang jangan memakan dan minum dengan orang yang tidak seagama denganmu. Bible tidak mengajarkan orang jangan duduk bersama dengan orang yang tidak seagama denganmu. Bible tidak mengajarkan orang jangan kamu menghormati orang yang tidak seagama denganmu. Bible mengajarkan orang kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri, dan kasihilah musuhmu serta doakan mereka yang menganiaya kamu. Inilah kesucian Bible. Kesucian Bible diajarkan tentang kasih, diajarkan tentang pengampunan, diajarkan tentang hal yang sangat penting. Itu adalah diajarkan tentang pengampunan, tentang kasih, sabar. Tidak ada hukum di dalam Alkitab itu yang bertentangan dengan hati nurani, karena kasih. Hukum kasih itu tidak pernah bertentangan dengan hati nurani kita umat manusia. Kita pergi kemanapun, ya, berada dimanapun, kita bertemu dengan siapapun, tidak ada satupun hukum yang menentang kasih. Tidak ada satupun hukum yang bertentangan dengan kasih. Itu adalah ajaran Bible. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. 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 Ini keringat dingin kau katanya. Ya, yang keringat dingin itu biasanya Bapak Ibu orang yang menonton live band di Israel. Keringat dingin. Mereka minta naik, tidak saya naikkan karena tidak ada tempat bagi penghujat di tempat saya. Di tempat saya ini tidak ada tempat bagi penghujat di Komal ini. Tidak ada tempat bagi penghujat. Ya. Kalau keluar keringat biasa karena di Mentawai itu panas, ya. Mentawai ini dikelilingi oleh laut dan sungai. Itu Pulau Mentawai. Jadi sangat panas sekali. Yang panas-panas itu adalah, yang panas-panas dingin adalah mereka-mereka yang tidak bisa naik. Jadi ibarat orang kurapan, diingatkan oleh dokter jangan garuk. Sementara sangat gatal. Mau digaruk dilarang sama dokter, tidak digaruk gatal sangat. Ini dia teman-teman, ya. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Panas tapi sejuk. Benar Kak Gideon Alfrendi. Benar sekali. Yang keringat dingin dimasuki roh jin bla 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 bla. Kak Caroline. Luar biasa Kak Caroline. Sehat selalu Kak. Tuhan Yesus memberkati. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Kristus. Shalom, Yesus Kristus baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya. Haleluya. Bang Simbolon Boyke, terima kasih.